posisi platina, posisinya renggang, tidak menempel. Platina kan gini, posisinya harus ada jedanya. Dan si koil harus ada arusnya. Apabila tidak ada arusnya, dipastikan koil dalam keadaan rusak. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat dan tentunya selalu banyak rezeki. Di video kali ini kita akan belajar bersama-sama mengenai jalur pengapian mobil ataupun mencari kerusakan pengapian mobil. Nah, kita perlu mengurutkan jalurnya satu persatu agar tahu di mana kerusakannya. Berikut adalah langkah-langkah cara pengecekan. Yang pertama, kita siapkan multitester. Apabila tidak ada multitester, kita bisa menggunakan lampu bekas rating atau lampu 12 volt lah, bisa. Jika ada multitester, kita menggunakan multitester. Tujuannya multitester ini ataupun lampu ini untuk mengetahui apakah ada jalur masuk dari aki ke koil maupun ke kondensor. Dan yang pertama kita cek adalah jika pengapian kita mengalami kerusakan atau mati pada pengapiannya. Yang pertama kita cek apakah aki ada stromnya atau tidak. Nah, menyala teman-teman, artinya aki ada stromnya. Berarti kita lanjut lagi cek ke kunci kontak. Kita singkirkan dulu akinya. Nah, ini kunci kontak teman-teman. Kunci kontak ini dari aki plus. Apakah ada stromnya? Yang kabel warna merah biasanya. Ini saya beri kabel warna coklat. Kita hubungkan ke yang satu ke bodi, yang satu ke jalur plus kunci kontak. Menyala teman-teman. Kelihatan ya. Ini jalur plus. Menyala. Artinya dari aki ke kunci kontak masuk. Coba kita hidupkan kunci kontaknya. Apakah ada strom keluaran dari kunci kontak? Sudah memakai lampu, kita beralih menggunakan multitester aja teman-teman, supaya kelihatan jelas lah, sama fungsinya lampu dan multitester. Kita arahkan ke pol DC. Nah, yang plus kita hubungkan dari kunci kontak, keluaran kunci kontak, yang min ke bodi. Halo Pak, minta maaf teman-teman karena barusan ada tamu. Oke, mari kita lanjut. Pengecekan di jalur kunci kontak input ada ya 12 volt. Setelah kita kunci kontak kita on kan, kita cek ke jalur outputnya kunci kontak. Ada 12 volt. Lalu kita cek jalur yang menuju ke koil. Koil di sini ada tandanya plus teman-teman. Kelihatan atau enggak? Pokoknya yang di sini main sebelah kiri, yang di sini ada tulisannya plus. Nah, plus ini dari kunci kontak. Coba kita cek apakah ada stromnya. Ada stromnya 12 volt. Berarti jalur dari kunci kontak menuju ke koil ada. Selanjutnya kita cek yang output dari koil menuju ke kondensor. Nah, ini ada teman-teman. Jadi koil dipastikan bagus. Apabila koil tidak ada arus 12 volt, bisa dipastikan koil ini rusak. Namun cara ceknya adalah
di platina harus dalam posisi renggang teman-teman, harus tidak menempel. Coba kita cek platinanya. Nah, platina dalam posisi tidak menempel, renggang. Dan perlu diingat sekali lagi, dalam pengecekan koil harus dilihat posisi platina, posisinya renggang, tidak menempel. Platina kan gini, posisinya harus ada jedanya. Dan si koil harus ada arusnya. Apabila tidak ada arusnya, dipastikan koil dalam keadaan rusak. Oke, jalur kerusakan di koil sudah ketemu. Apabila tidak ada arus dari output koil, bisa dipastikan koil rusak. Setelah itu kita menuju ke distributor ataupun delco. Apabila kita memeriksa delco, kondisi platina harus keadaan bagus atau tidak ada kerak-kerak di sini, teman-teman. Artinya dia akan memercikan api terus-menerus. Dan si platina ini dibersihkan terlebih dahulu supaya benar-benar pasti di mana kerusakannya. Oke, setelah platina dipastikan bagus, lanjut ke pengecekan api. Apakah ada apinya dan besar atau kecil. Kita ambil pengecekan api. Dalam pengecekan api bisa kita lepas tutup dari distributornya atau tutup delconya. Dan yang kabel di sini ini dapat dari tengah, kabel koil. Kita cabut saja. Lalu kita tempelkan ke bodi. Anggap saja ini bodi teman-teman, dan ini bodi juga. Kita dekatkan. Lalu kita putar-putar di bagian distributor sini teman-teman. Kita putar ini, atau jika ini masih menempel di mobil, kita bisa goyang-goyang seperti ini. Kiri kanan gitu. Dan ini berhubung sudah saya lepas, jadi saya bisa memutar di bagian sini. Sama, cara kerjanya sama teman-teman. Coba kita tes. Ada ya teman-teman, kelihatan ya. Ada apinya besar dan dipastikan koil dan juga kondensor dalam keadaan bagus. Apabila percikan dari koil ini kecil, apa yang harus dilakukan? Bisa dengan mengganti kondensor. Dan ini apabila setelan celah platina sudah pas teman-teman. Jadi celah platina ataupun kondisi platina harus dipastikan dengan keadaan bagus dulu. Api dari koil besar, kita lanjut ke pengapian busi. Karena dari koil besar, artinya delco dalam keadaan bagus, platina bagus, kondensor bagus, dan juga koil bagus. Lanjut kita tes ke businya. Apakah ada yang bermasalah, jalur busi ataupun businya sendiri. Kita akan tutup. Oke, sudah terpasang kabel dari koil dan tutup dari delco. Selanjutnya kita putar-putar lagi delconya atau distributornya. Apakah api dari busi ini besar atau kecil?
api di busi dalam keadaan besar, artinya semua pengapian bagus, mulai dari kondensor, platina, maupun koil. Apabila busi apinya kecil, sedangkan koil apinya besar, berarti ada masalah pada jalur kabel dari busi ini. Bisa kita ganti kabel busi, dan api harus besar dari keluaran busi. Oke, itu dia cara memahami atau menganalisa kerusakan dari jalur pengapian mobil. Mudah-mudahan video ini ada manfaatnya. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa like dan subscribe. Dari saya YouTube Tutorial, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.